pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Vivi, tentunya di acara Bilik Sejahtera. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Warno dan Ibu Kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan. Ibu Vivi bagaimana? Puji Tuhan, saya juga baik, Pak Warno. Karena kali ini kita akan membahas ini yang tentang keluarga di Bilik Sejahtera ini. Siapa yang lebih dominan di dalam sebuah hubungan pasangan antara suami istri atau istri suami? Iya ya, antara suami atau istri, siapa yang lebih dominan? Karena kalau berbicara dominan ini kita harus lihat dulu nih yang jelas ini. Dominan dalam hal apa ini? Tentu kalau dalam keluarga antara kepala keluarga itu harus lebih dominan seharusnya sebagai mengurus rumah tangga. Karena di Kolose 3 ayat 18 sampai 19 itu kan berbunyi, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suami." Nah, ini harus jadi patokan. Ya, tapi kembali lagi arti dominan yang sering terjadi. Ini antara suami dan istri ini kehidupan di dalam keluarga ini sebagai penguasa. Dalam tanda kutip loh ya. Nah, ini makanya penting ini untuk kita telisik ini arti dari dominan di dalam keluarga. Penguasa itu tadi Pak Warno. Nah, ini gimana menurut Pak Warno? Setidaknya siapa tahu Pak Warno pernah menyaksikan, ya, bukan hanya seorang suami yang dominan, tetapi bisa terjadi pada istri yang dominan dalam keluarga. Gimana nih Pak Warno? Iya, betul. Jadi kalau saya perhatikan, ya kita mungkin semua dalam rumah tangga ada istri yang dominan, ada ya dia mengatur ini itu dan sebagainya, suaminya pendiam dan sebagainya. Ada juga suami yang dominan, jadi semuanya itu harus sepengetahuan suami. Jadi dengan begitu kita melihat siapa yang dominan, entah suami atau istri. Tapi kalau kita melihat ya, sejak kapan itu mulai dominan? Nah, itu penting itu ya. Apakah waktu pacaran itu sudah nampak dominannya sang calon istri dan calon suami, mana yang dominan? Atau ketika masih rumah tangga yang baru ya, masih tahun-tahun pertama itu loh ya. Itu masih seger-segernya. Itu sudah mulai nampak itu sebenarnya ya, yang dominan dan yang tidak dominan. Tetapi kita harus tahu kenapa sih orang itu dominan ya. Ya, dominan bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Ada faktor pendidikannya, satu, suami tinggi atau istrinya lebih tinggi. Jadi merasa dirinya itu lebih bijak, lebih pintar. Ada faktor ekonomi juga ya. Faktor ekonomi ya, mungkin suami dari latar belakang kaya, wah dia akan dominan. Atau istri juga sebaliknya. Juga ada faktor sosial budaya. Di tengah-tengah masyarakat itu dia terpandang dan lain sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi seseorang itu bisa dominan. Ya. Berarti dominan itu bisa terjadi pada istilahnya pihak yang mengambil posisi dalam lemah itu ya, posisi lemah. Karena itu faktor dirinya tadi dibilang tidak memiliki sesuatu yang bisa diandalkan gitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita balik dari apa yang disampaikan Pak Warno tadi dalam soal ekonomi di dalam keluarga, di mana dirinya merasa tidak banyak turut andil di dalam kebutuhan keluarga. Atau mungkin kalau ada andil, ya dia merasa bahwa penghasilannya itu lebih sedikit dan seterusnya lah. Nah, ini kalau menurut Bu Kasih gimana nih? Iya, tadi Pak Warno ya sudah sampaikan beberapa hal apa yang menjadi penyebab dari dominan itu ya. Nah, kemudian ada satu juga aspek yang sangat penting kenapa dominan itu bisa muncul ya. Bisa saja itu karena bawaan dari keluarganya dia, dari keluarga asal. Mungkin waktu dia masih di tengah-tengah keluarga belum menikah, itu sudah terbentuk gitu, rasa dominan itu sudah terbentuk dari keluarga, sehingga ketika dia masuk dalam pernikahan ya dominan itu terikut gitu ya. Jadi ketika dia masuk dalam pernikahan, mungkin di awal-awal pernikahan seperti tadi kata Pak Warno masih bisa diterima gitu kan. Tapi kalau lama-lama juga pasti salah satu pihak merasa capek gitu kan, dan pada akhirnya menyerah gitu kan. Jadi saya pikir ketika dominan ini timbul di dalam sebuah keluarga,
ya bisa saja salah satunya bisa capek dan pada akhirnya menjadi pihak yang nerimo aja. Sudahlah, mau bagaimana lagi, dia sudah seperti itu gitu. Iya, itu kayaknya terjadi di saya. Tapi tentu kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Betul. Apakah suami yang benar atau istri yang salah, tapi berbagai faktor ini akan muncul seperti Bu Kasih bilang tadi ya. Dominan itu dengan sendirinya itu akan muncul. Mana yang lebih bukan penguasa ya. Menguasai. Tadi Bu Kasih cerita kalau soal keuangan saya yang berkuasa. Ya karena kalau realitanya penghasilan suami itu kan tentu ke istri, istri yang mengatur, istri yang mengatur. Nah mungkin itulah yang dilihat sebagai istri ini lebih dominan kayaknya. Bagaimana ini Pak Warno nih? Otomatis loh itu Pak Warno. Iya otomatis seperti itu ya. Iya. Jadi siapa yang memiliki samping memiliki seperti pengetahuan yang lebih mumpuni atau keahlian yang lebih mumpuni untuk ngatur, ya pasti akan seperti itu. Tetapi di balik semuanya itu juga ada karena misalnya istrinya dominan. Karena kenapa terjadi? Karena faktor suaminya yang tidak ambil pusing dalam rumah tangga. Ya, nggak mau ngambil keputusan ini. Akhirnya sang istri itu bisa saja langsung mengambil tindakan-tindakan keras, karakternya keras. Nah, akhirnya membuat istrinya bisa saja dominan ya. Jadi faktor dari sisi psikologi kepribadiannya ya lakinya seperti itu, sehingga bisa jadi dominan. Iya, karena mungkin dari sosok istri yang biasanya set gitu ya, lihat suami yang lele. Itu bisa juga sih gitu, sehingga istri itu nggak sabaran gitu lah ya, nggak sabaran. Wah, ini kalau nggak aku cepet-cepet, berantakan gitu ya. Betul sekali. Dan itu Pak, kadang-kadang menimbulkan sebab akibat gitu. Iya, betul. Resiko bila itu terjadi. Nah, ini menurut Bu Kasih ini gimana ini? Iya, bicara tentang resiko ya, saya ingat sebuah kisah di Alkitab ya tentang Ahab dan Izebel gitu ya. Di mana Ahab ini menginginkan kebun anggur Nabot ya. Dia mau membeli tetapi Nabot tidak mau karena memang itu lahan keluarganya yang tidak boleh diperjualbelikan gitulah ya. Dan kemudian ketika Ahab ini pulang, istrinya yang namanya Izebel itu melihat, lalu dia bertanya, kenapa kamu muram seperti itu, sepertinya kamu kelihatan sedih. Lalu dia berceritalah kalau misalnya dia tidak bisa memiliki kebun anggur Nabot itu. Lalu pada akhirnya istrinya bilang apa? Loh, kamu itu raja, kamu yang menguasai wilayah ini, negara ini, dan seharusnya kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau. Nah, pada akhirnya si Izebel ini ya kelihatan dia sangat dominan di tengah keluarga gitu ya. Dia menyusun sebuah trik gitulah ya, sampai pada akhirnya Nabot mati dan kebun anggurnya itu pun dimiliki oleh si Ahab. Nah, ini ada persoalan di dalamnya, ada trik, yaitu ada pembunuhan terhadap Nabot. Itu bisa jadi resiko. Nah, demikian juga kalau misalnya kita mau ke dalam keluarga kita. Kalau misalnya sifat dominan ini ada di dalam pasangan suami istri, bisa saja salah satunya itu bisa menjadi mati kreativitas. Karena apa? Sudah diatur lah, misalnya nih ya, istrinya yang dominan gitu, sudah diatur sama istriku, semuanya sudah diatur sama istri, sehingga suami tidak mau lagi berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan hal yang baru di tengah keluarga. Karena apa? Karena sudah semuanya diatur oleh istri. Itu yang pertama, bisa kreativitasnya bisa mati. Tapi yang kedua adalah bisa saja juga pasangan merasa tidak dihargai, diremehkan gitu ya. Karena apa? Bisa saja ketika misalnya mengambil satu momen liburan lah, karena si istrinya atau si suaminya yang dominan, kemudian sudah mengatur segala sesuatunya, pokoknya kita pergi ke tempat ini bersama orang-orang ini dan pada waktu ini gitu. Nah, bisa saja si istri merasa, aduh sepertinya itu saya pernah ke tempat itu, saya bosan, dan kalau misalnya kita pergi dengan orang-orang ini, itu pasti muncul masalah dan lain sebagainya. Tetapi karena tadi sudah diatur oleh yang si dominan, lah pada akhirnya ya sudahlah, terjadilah apa yang terjadi gitu kan. Iya. Jadi memang ada hal-hal negatif ini ya Pak Warno ya, harus ditanggung oleh pasangan yang membiarkan dominan itu terjadi di dalam keluarga. Nah, apakah ada hal lain Pak Warno? Ya, ada juga ya di dalam Alkitab itu Nabal dan Abigail ya. Nabal ini seorang laki-laki yang memang dominan sekali.
tapi contoh dominan yang negatif. Ketika raja mengutus pasukannya, mengutus utusannya untuk mendatangi Nabal. Nabal ini kan orang kaya, istilahnya orang yang berduit, banyak sekali ternaknya itu, sehingga di situ Daud itu seringkali lalu lalang dan sambil jaga. Dan di sana sebenarnya Daud dan pasukannya itu punya andil besar sebenarnya, sehingga aman itu kebunnya, usahanya itu. Nah, mengutus untuk memberi istilahnya bekal atau keperluan makanan, karena perang kan. Tapi waktu itu Nabal itu hanya mencaci maki utusan-utusan itu. Disampaikanlah kepada Daud, dan Daud marah, pasukannya marah, dan mau menyandang pedang dan datang pada Nabal tadi, membunuh keluarga, membunuh Nabal dan semuanya. Tapi sang istri yang bijak ini, Abigail, cantik, bijak, yang luar biasa ini, wah, mendengar ada istilahnya abdinya menceritakan itu, langsung si Abigail itu masak makanan semua, disiapkan keperluannya Daud, dan akhirnya Abigail menyerahkan itu kepada Daud dengan sujud, menyembah, istilahnya tunduk betul. Dan akhirnya kalau ceritanya kan akhirnya Daud tidak jadi membunuh Nabal dan keluarganya, jadi direm gitu lah ya. Jadi dengan begitu kita lihat bahwa dominan yang negatif ini sungguh-sungguh sangat membahayakan keluarga. Jadi akhirnya kan bisa saja kalau negatif bisa tidak membawa kedamaian dalam keluarga. Betul. Jadi seperti itu. Oke, berarti kita sama-sama setuju kalau sifat dominan dalam hubungan suami istri itu menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi pihak yang merasa terintimidasi gitu ya. Nah, kalau demikian apa yang harus dilakukan, Pak Warno? Ya, tentunya kita sebagai suami istri, dominan itu harus boleh berdominan, tapi harus dilandasi dengan kasih, dilandasi dengan ingin membangun keluarga ini yang utuh. Jadi seperti itu. Jadi dalam Alkitab kan, hai istri, tunduklah kepada suami. Suami, kasihlah istrimu. Itu sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dominan boleh-boleh saja, tapi jangan dilandasi dengan yang negatif, tapi dilandasi dengan cinta kasih dari Tuhan. Betul. Nah, saudara, kalau kita sering mendengarkan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang saling memberi dan saling menerima, karena di sanalah yang akan terjadi sebuah interaksi yang bisa menyelesaikan begitu banyak masalah antara suami dan istri, anak dalam hubungan satu keluarga. Nah, hal tersebut akan terjadi ketika faktor dominan yang berlebihan dalam hubungan keluarga tersebut. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan tetap ikuti terus di Bilik Sejahtera.